Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Semoga anak-anaknya sehat semuanya, Mam. Juga mami-mami semuanya juga sehat ya. Welcome to Eyebrows Channel, tempatnya ibu-ibu rumpi, tapi rumpinya insya Allah rumpi yang berfaedah ya Mam ya. Nah, supaya makin faedah nih Mams, boleh dibantu tolong pencet tombol subscribe-nya di bawah supaya kita tuh sama-sama jadi satu grup ibu-ibu rumpi yang berfaedah insya Allah ya. Terima kasih. Oke, nah ngomong-ngomong soal faedah nih Mam, sebagai golongan emak-emak kayak normal ya kalau ada momennya kita tuh ngomel-ngomel ke anak, nyerocos ke anak yang kadang saking emosinya nih sama kelakuan anak kita tuh kayak singanya keluar gitu loh, kayak rasanya tuh mau marah banget ya, udah jadi singa gitu ya. Nah tapi Mami tahu gak sih kalau ternyata ada loh yang dinamakan dengan Tiger Moms. Tapi apakah kita nih yang suka singanya keluar kalau emosi ngeliat kelakuan anak itu udah bisa disebut dengan Tiger Moms? Belum tentu Moms. Kita akan bahas bersama-sama di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai nih Mam, aku mau curhat dulu boleh ya? Curhat dong mah, dikira acara Mama Dede kan ya. Di sini ada mami yang suka motoran gak sih? Jadi yang kadang antar jemput anaknya sekolah gitu ya, atau ada yang kayak saya nih, ibu pekerja mungkin ke kantornya pakai motor. Kalau saya sih karena nggak bisa pakai motor, jadi mumpung rumah deket sama kantor, saya sepedaan tuh Mam ke kantor. Nah cuman jarang nggak pernah pakai sarung tangan. Kenapa? Fun fact, sarung tangan itu masih aja di keranjang Shopee, belum di check out ya. Jangan kasih tahu alasannya kenapa. Bilang aja Mam, belum ada budgetnya gitu ya. Karena itu si tangan aku nih jadi menggelap gitu ya, jadi menggelap, terus juga kusam gitu, terus juga tambah lagi diperparah dengan kulit aku yang kering. Jadi tuh tau kan yang kalau bisa ngegambar gitu loh, kayak dibeset, digaris pakai kuku itu bisa ada garisnya Mams. Ada yang sama gak sih atau cuma aku doang ya? Nah beruntung banget ya, beruntung banget aku nemu produk body care dari Scarlett. Ini dia, ada 3 rangkaiannya. Yang pertama ada body scrubnya, kemudian ada brightening shower scrubnya, dan juga ada fragrance body lotionnya. Nah aku akan jelasin nih Mam satu-satu dari semua produk ini. Nah bunda-bunda semua pasti udah pada tahu ya Bun, yang namanya Scarlett itu yang udah emang se-happening itu, yang emang kayak seliweran gitu ya, banyak dipakai sama bahkan artis-artis juga. Nah kalau yang aku pakai ini kali ini sekarang, mulai dari body scrubnya dulu ya. Body scrub ini adalah yang varian coffee Mam. Dia ada 2 varian lainnya juga, tapi yang kali ini aku pakai adalah varian coffee karena memang ya aku suka kopi. Kalau misalnya hidung aku lagi sensitif atau lagi ngebawain sesuatu yang enak gitu ya, kalau bawa kopi itu kayaknya relaxing aja dan emang kayak netralisir gitu kan. Nah terus yang kalau dari si body scrub ini dia mengandung glutathione dan vitamin E yang manfaatnya itu untuk mengangkat sel kulit mati Mams, dan juga mencerahkan. Jadi di body scrub ini ada bulir-bulirnya gitu, dan bulir-bulirnya ini tuh lembut banget ya. Karena aku tuh mungkin karena saking keringnya kulit gitu, jadi karena banyak sel kulit mati gitu, jadi aku pakai deh body scrub yang bulirannya kasar biar mantep gitu ya. Tapi justru malah ada yang ada perih gitu, bahkan kadang jadi iritasi gitu. Tapi pakai body scrub si Scarlett ini Mam itu enak banget karena dia bulir-bulirnya itu tuh bulirnya itu sangat gentle tapi benar-benar efektif gitu untuk mengangkat sel kulit mati. Body scrub ini, si body scrub coffee ini bisa dipakai oleh semua jenis kulit Mam, dan tentu saja aman dipakai untuk ibu hamil dan menyusui. Nah karena si rangkaian body care dari Scarlett ini udah halal ya, sudah tersertifikasi halal, dan juga sudah BPOM, sudah lulus uji BPOM, jadi ini semuanya aman. Insya Allah ini aman dan nggak akan menimbulkan reaksi negatif dari kulit. Tapi balik lagi tergantung tipikal kulit masing-masing, tapi kalau aku sih cocok banget ya. Nah cara pemakaian itu gampang banget Mams, jadi tinggal diambil aja dan diambil aja secukupnya untuk bagian yang mau kita scrub. Abis itu diaplikasikan, nah kemudian didiamkan selama 2-3 menit aja, atau ya 3-5 menit lah, tergantung seberapa banyak kita ngambil. Biasa sih nunggu sampai agak set gitu Mams, agak kering gitu ya, seperti kita pakai body scrub biasanya.
Nah setelah itu digosok-gosok dengan gentle aja. Kalau udah selesai nanti tinggal dibilas, dan itu langsung berasa dia bersih, sel-sel kulit matinya keangkat, tapi tidak nggak kering gitu loh. Nah untuk si body scrub ini mam, dipakainya itu cukup 2-3 kali aja dalam seminggu ya. Kalau aku sih cukup 2 kali seminggu aja gitu ya, karena kan kita memang butuh eksfoliasi, tapi nggak boleh juga kan over exfoliate. Disarankan pemakaian body scrubnya ini cuman ya 2-3 kali dalam seminggu ya, tergantung kebutuhan dari kulit kita masing-masing gitu. Selanjutnya nih, setelah body scrub aku pakai brightening shower scrub dari Scarlett juga ya. Yang ini juga varian coffee dan juga baunya enak banget. Brightening shower scrubnya ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga beets, dan ada kolagennya. Jadi pakai ini aja sebenarnya kalau misalnya kita lagi males scrub gitu ya, pakai ini aja tuh cukup banget mam. Untuk shower scrubnya ini bisa dipakai setiap kali kita mandi. Jadi kalau udah pakai ini tuh kayaknya hari-hari mandi kita tuh lebih enak, lebih bersih. Jadi kulit matinya itu keangkat, sisa-sisa kotoran yang menempel di kulit itu rasanya emang buyar gitu ya. Dan juga aftertaste-nya ya, aftertaste makanan kali ya. Aftertaste-nya beneran deh, tapi rasanya itu kayak dia tidak bikin kulit kita kering. Jadi emang nggak yang ketarik gitu loh, tau kan, yang emang kadang suka mandi jadi kering banget tuh. Kalau aku sih kan kulitku kering ya, jadi nggak nyaman gitu. Tapi pakai ini tuh enak banget gitu. Nah selanjutnya ibaratnya ini kuncian terakhir setelah tadi kita eksfoliasi ya, pakai body scrub, pakai shower scrub gitu ya, dan kita perlu kembali mengembalikan nutrisi dari kulit kita menggunakan Scarlett fragrance yang body lotion. Varian yang aku pakai adalah varian Jolie. Itu terinspirasi dari YSL Black Opium. Siapa sih nggak suka dengan wanginya Black Opium si YSL itu? Dan juga tahan lama bun. Ini tadi aku abis pakai aja masih wangi banget gitu, dan juga lembab di kulitnya lebih lama lagi. Nah body lotionnya ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan juga niacinamide yang emang semua itu udah pasti melembabkan. Terus juga ajaib banget sih, bikin auto cerah. Nih aku udah pernah zonk soalnya pakai body lotion yang katanya brightening, tapi ternyata habis itu kulitku malah jadi abu-abu, tahu kan, yang emang kayak kita pakai sesuatu buat mutihin yang jadinya jelek gitu, yang kayak malu gitu loh. Tapi pakai si Jolie ini, si brightening body lotionnya ini tuh emang kayak ya udah dia nggak ada di atas permukaan kulit, udah enak, nggak ada gitu. Tadi yang bisa aku pakai nggak ada sama sekali. Jadi mami semua bisa dapetin produk-produk Scarlett body care ini di boleh dicek aja di Instagram mereka di Scarlett Whitening ya. Nanti aku akan kasih linknya di bawah. Nah udah wangi, udah lembab ya, udah nyaman gitu ya. Kita bisa lanjut ngomongin masalah si Tiger Mom tadi nih mam. Nah Tiger Mom itu sebenarnya istilah itu belum pernah ada sebelumnya, sampai di tahun 2011 itu seseorang profesor dari Universitas Yale apa sih bacanya, Yale ya, itu profesor hukum sih si Amy Chua ini. Dia membuat sebuah buku yang berjudul Battle Hymn of the Tiger Mother gitu. Jadi dia menceritakan di situ tentang gaya parenting dia. Profesor Amy ini punya 2 orang anak perempuan yang ternyata kalau dari bukunya itu dia sukses nih dari segi akademik dan juga dari segi musiknya, jadi kayak sekolah musik gitu kayaknya ya. Nah dia itu menuliskan tentang bagaimana dia mendidik anaknya sampai dia bisa anaknya bisa sesukses itu di bidang akademis. Oh iya, sebelumnya nanti aku akan taruh di link untuk resource dari pembahasan kita hari ini. Aku ambil aku terjemahkan dari divisions.org yang artikel yang ditulis oleh Soo Young Kim ya, dengan judul What is Tiger Parenting dan How does it affect children gitu. Jadi kalau mami nanti mau baca full artikelnya boleh banget. Ini aku rangkum sesuai dengan kayak mana yang kita bisa ceritakan gitu ya. Nah di bukunya gitu ya, tadi dia menulis kalau anak-anaknya ini tidak dibolehkan nonton TV, anak-anaknya itu nggak boleh main game, anaknya ini nggak boleh play dance, nggak pacaran, nggak boleh kayaknya, nggak boleh pacaran, nggak boleh play date, dan nggak boleh dapat nilai selain A gitu. Jadi kayak haram hukumnya anaknya dapat nilai selain A. Duh, kalau aku dulu dibesarkan sama ibu kayak gitu, nggak tahu deh, stres mungkin ya.
karena kan huruf itu nilai itu ada A, B, C, D, E gitu. Masa kita cuma bolehnya A doang? Tapi ya begitulah si ibu Profesor Ami ini, Profesor Chua ini dalam mendidik anaknya. Tapi dengan strict rule-nya ini, jadi kan bahkan tuh anaknya nggak boleh main, mungkin gak boleh kali ya, main nggak boleh. Terus juga dia nggak boleh sleep over gitu ya. Kadang kan kita suka tuh nginep di rumah teman, ngobrol ngidul gitu ya. Nah itu nggak dibolehin tuh sama mamanya. Tapi strict rule yang dia terapkan ke anaknya ini, itu dia klaim bahwa hal ini dapat berhasil gitu, it works bagi dia dan anak-anaknya. Memang dibuktikan dengan anaknya ini sangat sukses gitu di bidang sekolah dan juga musiknya. Nah jadi si Tiger Parenting yang diterapkan sama Profesor Chua ini sebenarnya tuh mix antara high level high level positive parenting dan juga high level negative parenting. Nah positifnya di mana? Positifnya itu sebenarnya dia tetap tetap bersikap hangat ke anak-anaknya, tetap ngasih care gitu, ngasih perhatian. Jadi bukan cuma beda nih sama otoriter. Kalau otoriter itu dia memang cuma kayak aku berkuasa dan aku tidak peduli padamu gitu mungkin ya. Tapi kalau Tiger Parenting ini dia itu memang ngasih strict rule ke anaknya, tapi dia masih memberikan perhatian gitu ya. Mungkin kayak masih ya anaknya tuh diajak ngobrol kayak gitu mungkin. Nah dan juga tapi juga ada high level of negative parenting yang kayak tadi itu bener-bener kayak anaknya kayak robot aja, kagak boleh ngapa-ngapain selain ada yang di listnya dia, mungkin gitu ya. Jadi kebayangnya sama aku sih anaknya tuh udah ada kegiatan bla 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 dan gak boleh banget melenceng dan harus lurus aja jalannya gitu. Nah tapi dia tetap memberikan support juga ke anaknya walaupun dia ngasih strict rule gitu. Jadi mungkin nih kalau menurutku karena dia ini backgroundnya hukum, jadi dia suka tuh segala sesuatu tuh emang harus ada aturannya yang jelas, yang emang harus dijalankan dengan lurus gitu. Tentu saja muncul pro dan kontra berkaitan dengan gaya parenting ini ya moms. Nah kalau ada yang bilang efektif, ada yang bilang nggak efektif. Kalau yang bilang efektif itu ya memang karena mereka bilang ya dari Profesor Chua sendiri itu udah sukses. Buktinya tuh anak-anaknya pada sukses semua gitu. Dan lagian Profesor Chua-nya kan juga ada positive parentingnya gitu. Nah tapi ya itulah buktinya dengan hasil yang akademik anak itu melejit, yang extraordinary lah, nggak sama kayak teman-teman yang lain. Sementara kalau dari yang bagian kontranya itu bilang lah itu kan cuman buku itu cuman berisi tentang pengalaman pribadinya aja, cuman cerita dari si Profesor Chua-nya aja, gimana dia sama anak-anaknya. Itu kan nggak berlaku secara umum dan juga tidak didasari dengan scientific research. Nah, kalau katanya kontra, dan juga satu hal yang digarisbawahi atau di bold nih sama para kontra adalah kalau dalam hidup anak itu bukan yang penting itu cuman akademik dan juga mungkin soal musik atau itu ya, atau apa ya namanya itu, keahlian gitu ya. Tapi kan juga ada yang namanya sosio emosional. Jadi anak itu harus juga dia punya level sosio-emosional yang baik gitu. Jangan sampai dia jadi ya itulah stres, mungkin seperti itu ya, mungkin muncul mental illness gitu. Nah seperti itu. Di artikel ini tuh dibandingkan beberapa hasil penelitian yang emang udah dilakukan secara scientific research sebelumnya gitu ya, dibandingkan ada yang namanya mungkin ada dua gitu ya, ada supportive parenting, ada yang authoritarian parenting, atau ada yang positif dan negatif gitu ya. Kalau yang supportive ini kan memang sudah ya memang support sama anaknya gitu, memberikan kebebasan kayak seperti itu. Nah kemudian dari beberapa hasil penelitian itu dibandingkanlah dengan tiger parenting yang diterapkan oleh Chua atau Profesor Chua ini. Nah dan tetap saja hasilnya supportive parenting itu memang metode yang paling baik menurut hasil penelitian. Kenapa? Karena dia memang ada di level tertinggi gitu ya, maksudnya itu paling tinggi, paling baik diantara macam-macam tipe parenting lainnya. Nah karena
supportive parenting ini tuh ada kehangatan, kemudian juga menggunakan alasan dan penjelasan yang masuk akal dalam mendisiplinkan anak. Jadi sebenarnya kita tidak dilarang untuk mendisiplinkan anak, tapi harus ada alasan dan juga penjelasan yang masuk akal terhadap apa yang kita berlakukan ke anak kita. Terus juga anak tetap harus diberikan kebebasan untuk melakukan sesuatu yang dia sukai gitu ya. Bukan berarti ini kita tahu oh musik adalah hal yang bagus untuk lu, jadi lu harus sekolah musik bla bla bla. Tapi anak kita tetap harus diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan bakat dan minat dia, dan pilihan yang kita berikan itu bertanggung jawab. Mungkin itu yang perlu kita ajarkan di sini ya, pilihan yang bertanggung jawab. Jadi kita ajarkan anak bertanggung jawab dengan apa pilihan yang sudah diambil. Nah, kita nih sebagai orang tua ya, yang banyak khilafnya, kayak saya sih, yang banyak khilafnya, kadang singanya suka keluar gitu ya, walaupun sekarang masih belum merasa sebagai tiger mom sih, tapi kita juga harus disarankan dari artikel ini untuk meminimalisir yang namanya membentak anak. Ini adalah kayak self reminder, hashtag self reminder gitu ya. Kadang aku suka meninggikan suaraku ya, balik lagi sama ibu yang normal, ibu yang biasa-biasa aja gitu ya, kadang masih tersulut emosinya gitu. Jadi yelling and shouting, yang teriak-teriakin anak itu harus diminimalisir, bahkan sebenarnya jangan sampai gitu ya. Terus juga membandingkan anak dengan anak lain. Ini juga hashtag lagi, self reminder lagi, karena aku sebagai punya anak kembar tuh kayak susah menghindari yang namanya membandingkan dia dengan kembarannya dengan dia. Karena mereka kan emang berada di lingkungan yang sama selalu, dan dengan umur yang sama, dengan ini yang sama, juga suka membandingkan gitu mams. Jadi astagfirullahalazim, harus banyak istighfar kayak kalau aku udah mulai banding-bandingin anakku gitu. Padahal walaupun mereka kembar, mereka itu berbeda, mereka itu adalah dua orang yang berbeda yang punya karakter masing-masing. Dan juga nih yang lebih kayak toxic parent lagi, misalnya tuh anak tuh memang diminta patuh tuh nggak bisa ada pengecualian gitu tuh, benar-benar nggak pakai nawar gitu ibaratnya. Jadi aduh, benar-benar kayak emaknya juga bingung kali ya. Nah, terus juga yang harus diminimalisir adalah menyalahkan anak. Susah juga nih, teori parenting itu nggak boleh menyalahkan anak gitu kan. Padahal sebenarnya kita perlu memberitahukan dia kalau dia melakukan sebuah kesalahan gitu sebenarnya. Kalau menurutku bukan menyalahkan sih, memberitahu seperti apa yang salah dan seperti apa yang seharusnya. Nah, terus mungkin kesalahan anak. Nah, kamu ya kemarin ini udah ngelakuin ini lagi dilakuin gitu. Kadang kan itu harus minimalisir, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi konklusinya adalah pada dasarnya supportive parenting itu tetap menjadi pilihan yang terbaik, karena nggak cuma academic purpose gitu, tapi juga yang namanya sosio-emosional yang anak yang perlu kita kembangkan, yang kita pikirkan. Terus juga ini supportive parenting ini mungkin akan meminimalisir terjadinya depresi pada anak. Kita nggak mau kan anak kita juara tapi stres, depresi gitu. Nah, tapi balik lagi, semua ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, betul atau betul? Ya betul. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini kita merasa adalah yang terbaik. Tapi semoga dari artikel ini kita bisa jadi sama-sama belajar ya Mams ya. Aku sih lebih banyak belajarnya lagi. Harus lebih ingat lagi bahwa balik lagi yang paling terpenting itu adalah supportive. Hasilnya pasti kita mau dong anak kita nih jadi seseorang gitu. Pasti kita mau dong anak kita ingin menjadi orang yang lebih baik daripada kita gitu. Tapi balik lagi banyak hal, jangan sampai kita merusak mental anak kita karena ambisi-ambisi kita. Mungkin kita yang masih belum selesai dengan diri kita sebelumnya. Jadi ya balik lagi, yuk selesai sama diri kita sendiri, dan kita tidak menuntut anak kita untuk mencapai apa yang sebenarnya kita belum capai. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye.